Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 42. Hei! Mau apa kalian masuk ke sini? Sin Leong sudah bangkit duduk dan menegur dengan gugup. 4 orang pelayan yang muda dan cantik-cantik itu amat genit dan tadi ketika melayaninya makan minum sudah membuat dia bingung dan gugup sehingga dia tidak dapat menolak mereka yang ikut Han Hou membujuknya sehingga dia minum terlalu banyak. 4 orang itu tertawa cekikikan mendengar pertanyaan ini dan mereka lalu mulai menanggalkan pakaian luar mereka. Seorang di antara mereka berkata dengan sikap genit. Ah, Kongcu, masih bertanya mau apa? Hik, apapun mau asal Kongcu yang menyuruh. Kami berempat memang ditugaskan untuk melayanimu, Kongcu. Sepasang mata Sin Leong makin terbelalak ketika dia melihat betapa 4 orang wanita itu kini memakai pakaian dalam yang tipis berwarna hijau muda sehingga terkena sorotan lampu, nampak lekuk-lengkung tubuh mereka membayang di balik pakaian dalam yang tipis itu. Tidak. Kalian layani saja Houko. Ah, Kongcu tidak usah khawatir. Pangeran sudah ada yang melayani, yaitu 4 orang gadis berpakaian merah tadi. Kami bertugas melayanimu, Kongcu, dan kami beruntung sekali karena kami merasa lebih senang melayanimu. Mengapa? Sin Leong merasa heran mendengar bahwa mereka ini lebih senang melayaninya daripada melayani Han Hou. Hik, karena semua orang pun dapat melihat bahwa Kongcu adalah seorang perjaka tulen. Wajah Sin Leong menjadi merah dan jantungnya berdebar keras ketika melihat 4 orang gadis cantik itu dengan langkah memikat menghampirinya, lenggang mereka seperti 4 orang penari. Mari kubantu Kongcu menanggalkan pakaian. Hawanya begini panas. Biar kupijit badanmu, Kongcu, engkau tentu lelah. Kongcu hendak minum apa? Aku yang akan mengipasimu, Kongcu. Akan tetapi Sin Leong meloncat menghindarkan mereka. Aku mau mencari hawa sejuk, katanya gagap dan seperti orang takut setan pemuda ini lari keluar dari kamar itu. Tentu saja 4 orang gadis itu melongo, saling pandang lalu tertawa cekikikan. Sikap pemuda itu malah menimbulkan gairah di hati mereka karena jelaslah bahwa pemuda itu belum pernah berdekatan dengan wanita, dan hal ini amat menarik hati mereka. Sambil tertawa-tawa mereka menyambar pakaian luar mereka, memakainya kembali dan mereka lalu keluar dari kamar. Cekikikan dan berlomba untuk mencari pemuda itu. Tiba-tiba muncullah Han Hou dan dia lalu berbisik-bisik dengan mereka, seperti orang yang mengatur siasat dan disambut oleh 4 orang pelayan itu dengan tertawa geli. Sementara itu, Sin Leong melarikan diri ke dalam taman dengan jantung berdebar tegang. Tubuhnya penuh keringat karena pengalaman tadi membuat dia menjadi tegang sekali, dia sudah mengenal taman ini siang tadi dan tahu bahwa di situ terdapat sebuah telaga buatan kecil yang airnya jernih. Taman itu sunyi, dan di bagian telaga kecil itu amat indahnya. Bulan malam itu bersinar terang dan cahayanya membuat permukaan air telaga kuning keemasan. Air sedemikian heningnya sehingga bulan seperti tenggelam di dasarnya, tersenyum kepadanya. Ketika Sin Leong berdiri di tepi telaga memandang, bulan yang bundar itu membentuk wajah. Wajah yang berubah-ubah, wajah ke-4 orang pelayan wanita tadi yang kini tersenyum memikat kepadanya. Dia bergidik, biarpun tubuhnya terasa gerah. Sin Leong mengusir semua bayangan itu dengan duduk di tepi telaga yang sunyi dan menunjukkan pikirannya kepada pelajaran ilmu yang pernah dilatihnya di bawah bimbingan dan petunjuk Ouyang Busek. Di antara ilmu yang didapatinya di dalam kitab pemberian guru mereka yang pernah dilihatnya, yaitu Bu Beng Hu Chou, terdapat ilmu samadhi untuk menghimpun tenaga imkang dan waktunya tepat sekali pada saat itu. Ilmu itu harus dilakukan dengan cara merendam diri dalam air, di bawah sinar bulan purnama. Dan saat itu bulan purnama, dan di depannya terdapat air telaga yang bening dan jernih. Dia akan dapat melakukan ilmu, menyedot dan menghimpun hawa im, dengan sebaiknya. Apalagi dia memang sedang merasa panas, dan latihan itu dapat mengusir gangguan bayangan 4 orang wanita tadi yang telah mengejarnya. Karena taman itu sunyi dan tidak kelihatan ada seorang pun kecuali dirinya, Sin Leong tidak ragu-ragu lagi lalu menanggalkan semua pakaiannya, dan dengan hati-hati dia lalu turun ke dalam air telaga. Air yang sejuk sekali menyambutnya dan dia merasa segar sekali. Dia terus melangkah ke tengah telaga di mana airnya mencapai perutnya dan ketika dia duduk bersila, air merendam tubuhnya sampai ke leher.
Mulailah Sin Leong bersamadi dan mengatur napas menurut pelajaran dalam kitab ciptaan Bu Beng Hut Chou dan mulailah dia menghimpun tenaga dari Hawa Im yang berlimpahan bersama dengan sinar bulan purnama memenuhi telaga itu. Dia segera merasa betapa hawa yang amat dingin itu meresap ke dalam tubuhnya, bergerak-gerak di dalam pusar karena hawa di dalam tubuhnya siap menolak Hawa Im yang amat kuat itu. Namun dengan menurutkan petunjuk pelajaran itu dia tidak menolak, melainkan menghimpun dan menerima. Mula-mula memang tubuhnya menggigil, akan tetapi makin lama hawa dingin itu makin berkurang dan dia mulai merasa nyaman sehingga kalau dia tidak waspada, dia dapat tertidur dan akibatnya tentu akan berbahaya sekali baginya. Tiba-tiba terdengar suara ketawa cekikikan yang amat mengejutkan hati Sin Leong dan dia terbelalak memandang ke tepi telaga di mana 4 orang pelayan cantik tadi telah berdiri sambil tertawa-tawa dan mereka itu mulai menanggalkan pakaian mereka dengan cepat. Kini bukan hanya pakaian luar yang mereka tanggalkan, melainkan berikut pula pakaian dalam sehingga mereka itu semua berbugil. Kongcu mandi mengapa tidak mengajak kami? Mari kugosokkan punggungmu, Kongcu. Kongcu, kau ajari aku renang, hihihihik. 3 orang sudah terjun dan sambil tertawa-tawa, menghampiri dan mengurung Sin Leong, bersiram-siraman air dengan tangan mereka sambil tertawa-tawa. Orang keempat sudah tergesa-gesa menanggalkan pakaian untuk terjun pula. 4 orang wanita itu makin geli tertawa ketika melihat keadaan Sin Leong. Memang lucu sekali keadaan pemuda ini. Dia bengong dan tetap mendekam dalam air, tidak berani bergerak sama sekali. Dia bertelanjang bulat, bagaimana dia berani bergerak? Kalau dia melarikan diri, tentu ketelanjangannya akan terlihat orang. Akan tetapi berdiam saja di situ juga tidak mungkin. 4 orang wanita itu telah mendekatinya, bahkan mulai meraba-raba sambil tertawa-tawa. Jangan, pergilah kalian, pergilah. Dia berkata gagap, akan tetapi 4 orang itu makin geli tertawa-tawa, memperlihatkan dada mereka yang terbuka dan melakukan gerakan-gerakan memikat di depan Sin Leong sehingga pemuda ini memejamkan mata agar tidak melihat semua pemandangan itu. Kongcu, mengapa malu-malu? Malu-malu kucing, hihihihik. Kongcu, berilah cium padaku. Sin Leong tidak dapat bertahan lagi. Dia membuka kedua matanya dan tiba-tiba kedua tangannya bergerak. Air terpercik ke sekelilingnya. Aduh! Mataku! 4 orang wanita itu menjerit dan menggunakan kedua tangan menutupi muka dan mereka memejamkan mata karena percikan air itu seperti jarum-jarum saja menusuki muka mereka. Mereka hanya merasakan air bergerak kuat kemudian sunyi. Ketika akhirnya mereka berani membuka mata, ternyata pemuda yang tadi merendam diri bertelanjang di antara mereka itu telah lenyap. Demikian pula tumpukan pakaian pemuda itu di tepi telaga telah lenyap pula. Dengan kecewa dan juga terheran-heran 4 orang gadis cantik itu keluar dari dalam telaga. Muncullah Han Hou dan dengan kecewa pula dia berkata, kalian sungguh bodoh. Mengapa kalian tidak memeganginya dan tidak berhasil menundukkannya? Tolol! Dan dengan gemas pangeran ini pun pergi dari situ, kembali ke dalam kamarnya. Dia merasa amat penasaran karena belum juga dapat berhasil menggoda adik angkatnya itu. Selama adik angkatnya itu dapat bertahan dan tinggal menjadi seorang perjaka, dia akan selalu merasa kalah, dan hal ini amat tidak enak baginya. Dia tidak mau kalah, dalam hal apapun juga. Dan kalau dia sudah berhasil menemukan guru adik angkatnya itu, dia pun tidak akan mau kalah dalam hal ilmu silat. Akan tetapi sekarang, dia tidak saja kalah dalam ilmu silat, bahkan kalah pula dalam keteguhan hati mempertahankan kemurnian dirinya. Dia hanya menang dalam kedudukan dan pangeran ini mulai merasa menyesal dan kecewa. Sementara itu, ketika tadi dia menggunakan akal membuat 4 orang wanita itu terpaksa menutupi muka mereka, Sin Leong berhasil melarikan diri tanpa mereka lihat dan pada saat dia melarikan diri, dia melihat Han Hou mengintai dari balik sebatang pohon, tidak jauh dari telaga buatan itu. Hatinya merasa penasaran sekali karena dia dapat menduga bahwa kembali kakak angkatnya itulah yang berusaha untuk menyeret dan menjatuhkannya dalam pelukan wanita-wanita itu. Mulailah Sin Leong merasa betapa berbahayanya kalau dia melanjutkan perjalanan bersama kakak angkatnya itu. Ada ketidakcocokan dalam banyak hal di antara mereka, biarpun harus diakuinya bahwa dia merasa suka kepada Han Hou dan mengagumi pangeran itu. Karena dia merasa marah oleh perbuatan Han Hou yang jelas hendak menyeretnya jatuh ke dalam permainan cinta kotor dengan wanita-wanita itu.
Xin Liong tidak kembali ke dalam kamarnya, melainkan terus melarikan diri pergi dari kota Chenglun. Bahkan kuda tunggangnya tidak diambilnya dan dia melanjutkan perjalanan seorang diri, menggunakan ilmunya berlari cepat melintasi padang pasir dan menyeberangi tembok besar, memasuki daerah selatan. Dia meninggalkan Han Hou begitu saja. Xin Liong melakukan perjalanan jauh yang susah payah menuju ke selatan. Alangkah jauh bedanya dengan ketika dia melakukan perjalanan bersama Han Hou. Ketika dia melakukan perjalanan bersama pangeran dari selatan, jauh sekali dari selatan, dia dan Han Hou menunggang kuda dan selalu berhenti di kota-kota besar, disambut dengan penuh kehormatan oleh para pembesar, dijamu dengan hidangan-hidangan lezat, dilayani dan diberi tempat penginapan di kamar istimewa yang bersih dan mewah. Kini, setelah dia meninggalkan Han Hou di Chenglun dan melakukan perjalanan dengan jalan kaki ke selatan, dia melakukan perjalanan seorang diri yang melelahkan, bahkan seringkali kurang makan dan terpaksa dia makan seadanya, malah pernah dia terpaksa minta makan pada keluarga petani yang miskin. Akhirnya dia tiba di kota raja, tempat yang memang ditujunya. Dia ingin mencari Kim Hong Liu Nio, wanita yang bukan saja telah membunuh ibu kandungnya, akan tetapi juga yang menyebabkan kematian kakeknya. Akan tetapi, setelah dia tiba di kota raja, kota yang besar dan ramai itu, mulailah dia merasa bingung. Kemana dia harus mencari Kim Hong Liu Nio di tempat ramai dan besar ini? Dan mulai pula dia bingung karena tidak tahu bagaimana dia harus mencari makan. Kalau dia berada di dalam hutan, mudah baginya untuk menangkap binatang hutan atau tetumbuhan untuk dimakan, akan tetapi di kota besar seperti kota raja ini, bagaimana dia bisa mendapatkan makan? Mengemis? Dia tidak sampai hati untuk mengemis makanan. Jalan satu-satunya hanyalah bekerja. Akan tetapi bekerja apakah? Xin Liong merasa bingung sekali. Sudah 2 hari dia tidak makan dan pagi hari itu, dia berdiri di depan sebuah restoran yang baru saja membuka pintu-pintunya. Dia berdiri di situ karena asap dan uap masakan yang keluar dari rumah makan itu sungguh amat sedap tercium hidungnya, membuat perutnya terasa makin lapar, hampir tak tertahankan lagi. Xin Liong adalah seorang pemuda yang berwajah tampan. Pakaiannya pun adalah pakaian yang tadinya amat indah dan mahal, pemberian dari pembesar-pembesar yang menyambut Han Hou. Biarpun sudah beberapa lama pakaian itu tidak dicuci atau diganti, sudah nampak kotor, namun masih mudah dikenal bahwa pakaian itu tadinya merupakan pakaian mahal. Oleh karena itu, melihat pemuda ini berdiri bengong di depan rumah makan, majikan rumah makan itu menjadi tertarik. Dia memandang penuh perhatian dan keheranan. Kalau pemuda itu seorang kongcu, tentu sudah masuk restoran dan pesan makanan untuk sarapan pagi. Akan tetapi kalau seorang tuan muda, biar pakaian dan sepatunya menunjukkan demikian, pakaian itu sudah terlalu kotor. Sebaliknya, kalau pengemis, tidak pantas pula. Wajah dan pakaian pemuda itu, juga sikapnya, sama sekali tidak memberi tanda bahwa pemuda itu seorang pengemis. Engkau, ada apakah berdiri di situ, orang muda? Akhirnya majikan rumah makan itu berdiri di depan pintunya dan bertanya. Ditegur orang, Xin Liong gelagapan dan dia menelan ludahnya. Ah, aku lapar sekali. Bukan pengemis, pikir majikan rumah makan itu. Kalau pengemis tentu sudah minta-minta. Kalau lapar, boleh membeli makanan, pancingnya. Xin Liong makin gelisah. Aku tidak punya uang. Majikan rumah makan itu mengerutkan alisnya dan memandang dengan teliti dari atas sampai ke bawah. Lalu dengan apa engkau akan membayar makanan kalau tidak punya uang? Pertanyaan ini seolah-olah membuka kesempatan bagi Xin Liong. Lopek, kalau engkau sudi memberi makanan kepadaku, aku dapat membayarnya dengan tenagaku. Aku mau bekerja apa saja untukmu. Majikan rumah makan itu mengelus jenggotnya yang jarang dan pendek. Orang muda ini tidak kelihatan jahat, sikapnya halus dan tubuhnya kelihatan kuat. Kau mau menjadi pelayan? Aku mau. Apakah engkau bisa? Aku dapat mempelajarinya. Siapa namamu, orang muda? Namaku, panggil saja Asin. Di mana rumahmu? Lopek, harap percaya kepadaku, aku bukan orang jahat. Akan tetapi aku tidak punya rumah, dan aku pun tidak mau mengemis. Aku ingin bekerja untuk mendapatkan makan. Sikap tegas dan gagah ini menarik hati majikan rumah makan itu. Sudah berapa hari engkau tidak makan? Sudah 2 hari 2 malam, dan aku telah melakukan perjalanan jauh sekali.
Masuklah. Sin Liong masuk dan majikan rumah makan itu dengan penuh perhatian memberi hidangan bubur panas kepadanya. Sin Liong makan dengan lahapnya dan sebentar saja sudah menghabiskan bubur 4 mangkok besar. Setelah selesai makan, pemuda ini lalu bangkit berdiri, menjura kepada pemilik rumah makan sambil berkata lantang. Lopek yang baik. Terima kasih atas kebaikanmu, dan sekarang aku mau bekerja untukmu. Mulailah Sin Liong bekerja di rumah makan itu. Mula-mula, dia disuruh membantu tukang masak, mengambil air, membelah kayu, mencuci mangkok piring dan sebagainya. Karena pemuda itu rajin dan pandai membawa diri, dia disuka dan sebentar saja majikan memberi kepercayaan kepadanya untuk menjadi pelayan. Wajahnya yang tampan dan usianya yang masih muda itu dianggap memenuhi syarat untuk menjadi pelayan yang baik dan menyenangkan tamu. Dan pekerjaan ini memang menyenangkan hati Sin Liong karena membuka kesempatan baginya untuk bertemu dengan macam-macam orang dan dari percakapan para tamu dia dapat mengetahui keadaan luar dan bahkan dari para tamu yang terdiri dari orang-orang Kang Ou dia mendapat kesempatan untuk mendengar banyak tentang dunia persilatan sehingga dia dapat melakukan penyelidikan mengenai musuh besarnya. Sampai berbulan-bulan lamanya Sin Liong bekerja sebagai seorang pelayan restoran. Selama itu, dia tidak pernah lalai untuk melatih ilmu-ilmunya, bahkan dia makin memperdalam ilmu-ilmu aneh yang dipelajarinya dari kitab-kitab ciptaan Bu Beng Hu Chou. Namun tidak ada seorang pun tahu akan keadaan dirinya ini karena Sin Liong pandai menyembunyikan semua kepandaiannya itu dan dia selalu menjauhkan diri dari urusan yang menimbulkan pertentangan atau keributan. Dia selalu mengalah sehingga tidak ada orang pernah memusuhinya. Ketika melayani para tamu yang datang makan di restoran itu, Sin Liong selalu waspada sehingga dia tidak pernah melewatkan percakapan antara tamu yang penting. Dengan kepandaiannya yang tinggi, dia dapat mempergunakan ketajaman pendengarannya untuk menangkap semua percakapan, biarpun yang dilakukan tamu yang duduk di ujung restoran dan jauh dari tempat dia berdiri sekalipun. Dengan jalan inilah dia mendengar pula tentang tokoh-tokoh Kang Ou yang berada di kota raja dan sekitarnya. Bahkan dengan hati kaget dia mendengar pula betapa keluarga mendiang kakeknya di Chin Ling Pai, yaitu Yap Kun Liong, Chia Gio Keng, Chia Bun Hou dan Yap In Hong telah dicap sebagai pemberontak-pemberontak buruan pemerintah. Berita ini membuatnya termenung sejenak. Betapapun juga, seorang di antara mereka, yaitu Chia Bun Hou, adalah ayah kandungnya. Cerita tentang peristiwa itu selalu memasuki benaknya sungguh pun dia sudah selalu mengusirnya dengan ingatan bahwa ayah kandungnya itu adalah seorang yang tidak baik, yang menyia-nyiakan ibu kandungnya sehingga dia terlahir tanpa ayah dan semenjak lahir tidak pernah ditengok ayahnya. Pada suatu pagi, rumah makan itu ramai dikunjungi tamu. Hari itu kebetulan jatuh pada Peika Gue Cap Go, tanggal 15 bulan 8, yaitu merupakan satu di antara hari-hari besar di Tiongkok, karena pada hari tanggal itu orang-orang melakukan sembahyang Tiong Chiu. Seperti biasa, banyak penduduk di luar kota raja pada hari besar itu berduyun-duyun datang ke kota raja, ada yang hanya berpesiar, akan tetapi sebagian besar untuk membeli kuih-kuih Tiong Cupia yang lezat dan juga untuk berbelanja segala macam barang yang tidak bisa mereka dapatkan di dusun-dusun. Restoran di mana Sin Liong bekerja penuh dengan tamu sehingga semua pelayan menjadi sibuk, bahkan majikan rumah makan itu sendiri ikut pula menyambut tamu di pintu depan dengan wajah berseri gembira karena keramaian itu meramaikan bahwa hari itu akan memperoleh keuntungan yang tidak sedikit. 4 orang tamu baru memasuki rumah makan itu. Mereka ini terdiri dari 2 orang pemuda dan 2 orang gadis. Melihat 4 orang muda yang dari pakaiannya saja sudah menunjukkan bahwa mereka orang-orang kaya itu berdiri termangu-mangu dan ragu-ragu karena restoran itu amat penuhnya, majikan restoran itu cepat menyambut mereka dengan senyum ramah. Silakan masuk, Jiwie Xiaoqia dan Jiwie Kongcu, di dalam masih ada tempat duduk yang kosong. Asin. Kau sambutlah tamu-tamu kita ini, teriaknya kepada Sin Liong yang cepat berjalan keluar untuk menyambut tamu-tamu itu seperti yang diteriakan oleh majikannya. Begitu melihat 4 orang tamu itu, wajah Sin Liong berubah dan jantungnya berdegup tegang. Cepat dia membungkuk-bungkuk untuk menyembunyikan wajahnya dan dia mempersilakan mereka masuk karena di sudut sebelah dalam memang masih ada meja yang kosong, baru saja ditinggalkan tamu lain dan sudah dibersihkannya. Dia segera mengenal 2 orang gadis itu. Andai kata dia salah mengenal 2 orang gadis itu dan seorang di antara pemudanya, akan tetapi tidak mungkin dia salah mengenal pemuda kedua itu. Pemuda itu sudah pasti adalah Beng Sin. Wajahnya yang bulat, tubuhnya yang gendut,
mulut yang seperti selalu tersenyum dan mata yang lucu itu. Siapa lagi kalau bukan si gendut Beng Sin, seorang di antara keponakan Kui Hok Boan, ayah tirinya. Dan dua orang gadis itu, yang sukar dibedakan satu antara yang lain, tentulah si kembar Lan Lan dan Lin Lin, adik-adik tirinya. Dan pemuda tampan gagah itu siapa lagi kalau bukan si Yong Bu? Masih nampak pesolek, angkuh dan gagah saja pemuda itu. Dan Lan Lan berdua Lin Lin, kini telah menjadi darah-darah remaja yang cantik manis. Jantung di dalam dada Sin Leong berdebar tegang. Ingin dia menyapa, akan tetapi teringat bahwa dia hanyalah seorang pelayan restoran, dia menelan kembali seruan yang sudah berada di ujung bibirnya tadi. Jelas bahwa mereka berempat itu tidak mengenalnya. Tentu saja tidak mengenalnya. Dia hanyalah seorang pelayan restoran. Tuan-tuan muda dan nona-nona hendak memesan masakan apakah? Dan minum apa? Dia bertanya dengan sikap hormat dan biasa seperti kalau dia melayani para tamu lainnya. Empat pasang mata memandangnya dan Sin Leong merasa betapa jantungnya makin berdebar. Aku pernah melihatmu. Tiba-tiba Beng Sin si gendut berseru sambil memandang kepada Sin Leong. Sin Leong terkejut dan cepat memasang aksi terheran-heran dan segera menekankan gaya bahasa selatan dalam kata-katanya. Kongcu tentu keliru mengenal orang. Atau barangkali Kongcu pernah makan di sini, tentu saja pernah melihat saya. Aku belum pernah makan di sini, baru sekali ini, kata Beng Sin. Sudahlah, sekarang hidangkan 4 masakan yang paling lezat dari restoran ini. Sinko, aku hanya ingin makan bubur ayam saja dan minum secangkir air teh panas, kata Lan Lan. Aku juga, sambung Lin Lin. Hahaha, engkau hanya mengingat makanan saja, Sinte. Kita berangkat dari rumah untuk berbelanja ke pasar kota raja. Akan tetapi begitu masuk kota raja engkau memaksa kami masuk restoran untuk makan. Siong Bu mencela sambil tertawa. Wah, Buko, selagi kita masih hidup, tentu saja kita harus ingat akan makan. Makan merupakan kebutuhan hidup yang pokok, sedangkan berbelanja ke pasar hanya merupakan kesenangan biasa saja. Sesudah makan, baru belanja, dan dapat berbelanja dengan senang karena tidak lagi diganggu perut lapar. Bukankah begitu? Lan Lan dan Lin Lin tertawa. Buko, sudahlah, berdebat tentang makan melawan Sinko, engkau takkan menang. Sin Leong melihat dan mendengarkan percakapan antara 4 orang muda ini dengan hati berdebar dan penuh keharuan. Terbayanglah dia akan masa kanak-kanak, ketika dia masih berada di samping 4 orang ini. Dia merasa terharu karena ternyata mereka itu tidak berubah, atau yang jelas, Beng Sin sama sekali tidak berubah, masih seperti dulu ketika anak-anak. Suka makan, jenaka dan gembira. Dia lalu menyampaikan pesanan mereka ke dapur dan diam-diam dia merasa heran mengapa 4 orang itu kini berada di sini. Agaknya mereka tinggal tidak jauh dari kota raja. Apakah yang terjadi dengan mereka dan sejak kapan mereka pindah dari utara? Tentu saja ingin sekali dia bercakap-cakap dengan mereka, akan tetapi karena dia masih menyembunyikan keadaan dirinya, maka dia menahan hatinya dan melayani mereka tanpa membuka suara. Akan tetapi, setelah 4 orang muda itu selesai makan dan meninggalkan restoran dengan sikap gembira, Sin Leong cepat mendekati majikannya dan tiba-tiba dia mengeluh dan terhuyung-huyung. Majikannya terkejut sekali dan cepat memegang lengannya. Kau kenapa, Asin? Tanyanya, akan tetapi melihat Asin menjadi pucat sekali wajahnya dan tubuhnya terasa panas bukan main. Dia segera memanggil pelayan yang lain dan dipapahlah Asin memasuki kamarnya. Asin segera jatuh pingsan. Majikannya tentu saja menjadi bingung, akan tetapi pada saat majikannya hendak suruhan orang memanggil tabib, Sin Leong, siuman, kembali dan berkata lemah. Tidak usah memanggil tabib, mungkin hanya masuk angin, asal saya diperbolehkan rebah mengasuh, tentu akan segera sembuh. Majikannya tentu saja membolehkan dia mengasuh dalam kamarnya. Melihat bahwa Sin Leong tidak begitu payah lagi, majikannya dan pelayan lain lalu keluar lagi karena restoran amat sibuknya pada waktu itu. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sin Leong yang tadi hanya mempergunakan ilmunya untuk membuat dirinya pucat dan panas, untuk menutupkan daun pintu dari dalam, kemudian dia meloloskan diri tanpa diketahui siapapun melalui genteng rumah. Tak lama kemudian dia telah berada di dalam pasar dan membayangi 4 orang muda tadi yang sedang berbelanja. Mereka membeli pakaian dan segala macam barang lain, dan lagak mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang muda yang membawa bekal uang cukup banyak.
Seperti biasa di tempat-tempat ramai pada waktu-waktu ramai dikunjungi oleh orang-orang dusun yang hendak berbelanja, di pasar itu pun terdapat banyak kaum pencopet. Mereka ini pun berpesta, karena banyak terdapat korban-korban yang berkantong tebal dan yang bersikap agak lalai, yaitu orang-orang dusun yang membawa banyak uang. Ketika Sin Leong membayangi 4 orang muda itu dari jauh, dia pun melihat beberapa orang jembel muda berseliweran di tempat itu. Dia mengenal mereka itu sebagai pengemis-pengemis yang kadang-kadang suka datang ke belakang restoran dan minta sisa-sisa makanan. Dia selalu merasa kasihan kepada mereka, karena dia menganggap mereka itu sebagai orang-orang muda yang patut dikasihani, yang terlantar dan hidup mengandalkan belas kasihan orang. Dia kadang-kadang bergidik membayangkan dirinya sampai terpaksa minta-minta makanan seperti mereka itu, maka timbullah rasa iba di dalam hatinya dan kadang-kadang dia rajin mengumpulkan sisa-sisa makanan para tamu untuk dibagi-bagikannya kepada mereka yang sudah menanti di pintu belakang. Kini Sin Leong menyaksikan kenyataan yang membuatnya terbelalak penuh keheranan. Sekumpulan pengemis muda itu ternyata kini melakukan pekerjaan yang lain sama sekali. Mereka kini menggunakan kecepatan gerak tangan dan gerak isyarat memberi tanda satu kepada yang lainnya untuk mencopet. Dan dia melihat betapa para pengemis yang menjadi langganan restoran di mana dia bekerja itu kini dipimpin oleh seorang gadis muda berbaju biru yang amat lincah. Gadis itu usianya baru 15 atau 16 tahun, namun jelas kelihatan amat berwibawa di antara para pengemis muda itu. Biarpun gadis itu sendiri tidak melakukan sesuatu, namun semua pengemis muda taat dan tunduk kepadanya, memperhatikan isyarat-isyarat yang dilakukan gadis ini dengan jari-jari tangan atau kerling matanya. Dan kini, jelas nampak oleh Sin Leong betapa gadis itu memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk mengerjakan Beng Sin dan 3 orang temannya. Gadis itu membawa sebuah keranjang yang penuh sayur-sayuran. Dengan langkah ringan dan lemah gemulai, gadis itu berjalan dan ketika tiba di rombongan Beng Sin, tiba-tiba saja gadis pembawa keranjang sayuran itu mengeluh dan kakinya tersandung lalu dia terhuyung ke depan, menabrak Beng Sin. Hati-hatilah, Nona. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Beng Sin yang gemuk itu ternyata dapat bergerak cepat sekali dan dia sudah berhasil menangkap lengan Nona itu sehingga Nona itu tidak sampai jatuh. Sungguh pun keranjang sayurannya terlempar dan sayurnya berantakan. Beberapa orang pengemis muda ikut membantu mengumpulkan sayuran yang berhamburan dan untuk beberapa lamanya tempat itu menjadi ribut karena kerumunan banyak orang. Sin Leong terkejut sekali ketika melihat betapa gadis yang terjatuh tadi, bersama beberapa orang pengemis mempergunakan kesempatan itu untuk menjambret beberapa buntalan barang belanjaan 4 orang muda itu, bahkan gadis baju biru yang mukanya berlepotan lumpur dan yang tadi membawa keranjang dan terjatuh, dengan gerakan lihai bukan main. Cepat seperti kilat menyambar telah berhasil menyambar kantung uang dari pinggang Beng Sin. Sin Leong melihat betapa cepatnya gadis itu menyambar kantung, menggunakan sebatang pisau kecil yang amat tajam memotong tali kantong dari gantungannya dan dalam sekejap mata saja kantung itu telah lenyap ke balik bajunya. Sin Leong dapat melihat hal ini dengan jelas, dan dia sudah menggerakkan kaki hendak maju dan menangkap para pencopet itu. Akan tetapi ketika gadis itu menoleh kepadanya dan memandangnya dengan sepasang mata yang bening dan bersinar-sinar, seolah-olah sepasang mata itu bicara kepadanya, mohon agar dia jangan mencampurinya, dan terutama sekali karena teringat bahwa mereka adalah para pengemis yang hidupnya kekurangan, ada sesuatu yang menahan Sin Leong dan membuat dia tidak jadi bergerak. Apalagi karena dia pun tidak ingin memperkenalkan diri kepada 4 orang muda itu. Maka dia hanya memandang dan menahan senyum ketika gadis itu pergi menyelinap di antara orang banyak dalam pasar bersama teman-temannya dan tak lama kemudian terdengar ribut-ribut ketika Beng Sin dan saudara-saudaranya merasa kehilangan. Keparat! Berani benar mengganggu kami? Beng Sin mencak-mencak dan mengepal tinju, akan tetapi dia hanya menjadi tontonan orang karena dia sendiri tidak tahu kepada siapa dia harus marah-marah. Akhirnya 4 orang muda itu meninggalkan pasar dan kembali ke tempat tinggal mereka. Mereka tidak tahu bahwa sejak tadi Sin Leong membayangi mereka sampai mereka tiba di sebuah dusun yang terletak tidak jauh dari kota raja, di sebelah barat kota raja. Setelah mengetahui di mana tempat tinggal mereka, yaitu di sebuah rumah besar di dusun itu, Sin Leong lalu mencari keterangan di dusun itu, dan mendengar bahwa Kui Wangwei, hartawan Kui, telah beberapa tahun tinggal di tempat itu, memiliki banyak sawah dan menjadi tuan tanah paling kaya di dusun itu.
Setelah merasa puas karena dapat menemukan tempat tinggal keluarga Kui itu, Xin Liong lalu cepat kembali ke rumah makan dan siang hari itu juga dia sudah dapat membantu lagi pekerjaan di rumah makan, sehingga majikannya merasa senang. Beberapa hari kemudian, ketika pada suatu sore Xin Liong sedang mencuci mangkok piring di bagian belakang restoran itu, dan membuangi sisa makanan ke dalam keranjang sampah, terdengar seruan orang dari luar pintu belakang. "Heh, Bunga Xin, kenapa kau buangi sisa makanan itu? Berikan kepada kami." Mendengar suara ini, Xin Liong menengok dan dia melihat 3 orang pengemis muda berlarian mendatangi sambil membawa kaleng mereka yang biasanya mereka pergunakan untuk menampung sisa-sisa makanan yang masih baik. Akan tetapi sekali ini, tidak seperti biasanya, Xin Liong dengan gerakan marah lalu membuang sisa-sisa makanan ke dalam keranjang sampah sehingga 3 orang pengemis muda itu tertegun dan memandang heran. "Bunga Xin, kenapa kau buang?" Mereka terkejut karena biasanya, Asin ini merupakan seorang di antara pelayan yang bersikap paling ramah dan baik kepada mereka. Xin Liong mengerutkan alisnya dan memandang mereka dengan sikap marah. "Perlu apa kalian mencari sisa makanan? Bukankah sekarang kalian mampu membeli masakan-masakan yang mahal?" 3 orang pengemis muda itu saling pandang, lalu seorang di antara mereka bertanya. Saudara Asin, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Kami tidak mengerti." Perlukah kalian berpura-pura lagi? Atau apakah kalian begitu royal membuang hasil kalian seperti pasir sehingga dalam waktu 4 hari saja harus mengemis lagi?" 3 orang itu mengerutkan alis. "Saudara Asin, apa maksudmu?" Kini Xin Liong menjadi makin marah dan membentak. "Sudahlah. Kau kira tidak ada yang tahu ketika kalian melakukan pencopetan-pencopetan di pasar? Tak tahu malu?" 3 orang itu saling pandang dan wajah mereka berubah, kelihatan ketakutan dan tanpa berkata apa-apa lagi mereka lalu pergi meninggalkan tempat itu. Xin Liong juga diam saja, di dalam hatinya merasa menyesal sekali. Biasanya dia merasa kasihan kepada pengemis-pengemis muda itu, merasa senasib dengan mereka. Akan tetapi melihat mereka menjadi pencopet-pencopet di pasar, perasaan kasihan di hatinya kini berubah menjadi sebal dan tak senang. Keadaan lahir tidak selalu mencerminkan batin, pikirnya. Pengemis-pengemis muda yang menimbulkan rasa iba itu ternyata hanyalah penjahat-penjahat kecil yang tidak patut dikasihani. Malam hari itu setelah restoran tutup, Xin Liong rebah di dalam kamarnya dan melamun. Sudah lama juga dia bekerja di restoran itu, sudah hampir setengah tahun. Selama itu, tidak pernah dia lalai untuk melatih ilmu-ilmunya dan dia kini merasa sudah cukup kuat untuk menghadapi orang yang selama ini dicari-carinya, yaitu Kim Hong Liunio. Selama ini dia sudah menyelidiki dan mendengar-dengar berita di antara para tamu restoran dan dia tahu bahwa Kim Hong Liunio, sebagai utusan atau wakil dari Raja Sabutai, merupakan orang penting juga di kota raja bahkan kabarnya merupakan orang kepercayaan dalam istana. Jelaslah bahwa dia akan dapat mencari wanita pembunuh ibunya itu di kota raja ini, dan agaknya di dalam istana. Kalau perlu dia akan mencari ke dalam istana. Tiba-tiba Xin Liong bangkit duduk. Pendengarannya yang amat tajam dan terlatih itu menangkap gerakan kaki manusia di atas genteng rumah. Gerakan kaki yang ringan terlatih, akan tetapi tidak cukup ringan baginya sehingga masih menimbulkan suara yang terdengar olehnya. Sekali tiup, lilin di atas mejanya padam dan dengan hati-hati sekali Xin Liong lalu keluar dari dalam kamarnya melalui jendela. Setelah menyelinap dengan gerakan cepat akhirnya Xin Liong meloncat naik ke atas genteng dan mengintai gerak-gerik bayangan orang yang berada di atas genteng. Ketika sinar bulan menerangi wajah bayangan yang bertubuh langsing itu, dia terkejut. Kiranya bayangan itu adalah gadis berbaju biru, pemimpin para tukang copet di pasar. Atau lebih tepat lagi, gadis yang memimpin para pengemis muda menjadi pencopet. Mau apa dia berkeliaran di sini? Apakah selain mencopet, gadis ini juga biasa melakukan pekerjaan sebagai maling? Akan tetapi, gadis itu tidak kelihatan membawa senjata tajam dan dia kagum juga menyaksikan gerakan yang tetap dan ringan itu, tanda bahwa gadis itu telah mempelajari ilmu silat yang lumayan tingginya. Dia melihat gadis remaja itu ragu-ragu dan tiba-tiba gadis itu mendekam. Xin Liong juga menoleh karena pada saat itu terdengar suara orang bernyanyi dengan suara serak, lalu nampak seorang laki-laki gendut berjalan sempoyongan di belakang rumah makan yang sudah tertutup itu. Xin Liong mengenal laki-laki itu yang bukan lain adalah Hatong, pembantu tukang masak yang perutnya gendut. Selain ahli masak dan gembul makan sehingga perutnya gendut,
Atong terkenal sebagai seorang laki-laki yang suka berpacaran dan minum sampai mabuk, pikir Sin Leong yang merasa geli melihat gadis itu terkejut mendengar nyanyian serak itu. Akan tetapi Sin Leong menjadi terkejut ketika melihat gadis itu tiba-tiba bangkit berdiri, kemudian melayang turun dengan gerakan seperti seekor burung kenari sajaringannya. Sin Leong cepat membayanginya dan siap untuk menolong si gendut karena agaknya gadis itu hendak menyerang si gendut. Namun, dengan waspada Sin Leong melihat bahwa serangan gadis itu hanya untuk menotok saja, bukan untuk mencelakai, maka dia pun diam saja, hanya mengamati dari balik pohon, dia turun tangan kalau gadis aneh itu berniat jahat. Atong tertotok pundaknya dari belakang dan roboh dengan lemas. Akan tetapi sebelum roboh, gadis itu sudah mencengkeram pundaknya dan menghardik dengan suara dibesar-besarkan, seperti suara laki-laki akan tetapi kedengarannya lucu sekali. Aku adalah setan penunggu kebun ini, hardiknya dengan suara menggeram. Sin Leong yang mendengarkan ini, menjadi geli. Apa maunya darah itu bermain-main seperti itu? Apakah gadis itu miring otaknya? Dan dia makin geli melihat tubuh gendut yang lemas dan tidak dapat menengok ke belakang itu menggigil ketakutan. Ampunkan saya. Pekong. Atong mengeluh. Dalam keadaan setengah mabuk dia percaya bahwa dia telah dicengkeram oleh setan. Aku dapat ampunkan kau akan tetapi beritahu di mana kamarnya si asin pelayan itu? Diam-diam Sin Leong makin geli akan tetapi juga terkejut dan heran. Kiranya gadis itu mencari dia. Asin, kamarnya di ujung kanan itu, harap ampun. Plak. Gadis itu mengetuk tengkuk Atong yang mengeluh dan terguling roboh. Sin Leong makin geli karena dia tahu bahwa tamparan itu tidak melukai, akan tetapi saking takutnya Atong sudah jatuh pingsan. Cepat dia meloncat dan di lain saat dia sudah memasuki kamarnya melalui jendela, kemudian dia melepas sepatunya dan rebah di atas pembaringan. Terdengar suara dengkurnya tanda bahwa dia sudah tidur pulas. Dengan menahan geli hatinya, Sin Leong mendengar betapa jendela kamarnya yang tadinya dipalangnya dari dalam itu perlahan-lahan digerayangi dan dibuka orang. Kagum juga dia karena agaknya tidak makan waktu terlalu lama bagi gadis itu untuk dapat membuka daun jendelanya. Agaknya gadis ini pun ahli dalam ilmu membuka-buka daun pintu dan jendela rumah orang dari luar. Hening sejenak setelah daun jendela terbuka, kemudian sesosok bayangan yang gesit meloncat masuk. Kakinya hanya menimbulkan sedikit suara saja ketika menyentuh tanah, seperti lompatan seekor kucing. Gadis ini mau apa setelah menemukan kamarnya, pikir Sin Leong. Mau membunuhnya? Agaknya tidak, karena selain gadis itu tidak kelihatan jahat seperti terbukti ketika memaksa Atong mengaku, juga tidak membawa senjata. Lalu mau apa? Jantung dalam dada Sin Leong berdebar dan tiba-tiba dia memejamkan matanya ketika melihat sinar api. Gadis itu menyalakan lilin di atas meja. Dan tiba-tiba, dengan gerakan cepat juga, gadis itu sudah meloncat ke dekat pembaringannya dan dengan tangannya siap untuk menotoknya seperti yang dilakukannya tadi kepada Atong. Akan tetapi dia diam saja, pura-pura tidur. Asin bangun kau, terdengar gadis itu membentak halus dan jari-jari tangan yang kecil halus itu mencengkeram pundak Sin Leong dan mengguncangnya. Sin Leong pura-pura kaget, akan tetapi tiba-tiba dia kelihatan ketakutan ketika pundaknya dicengkeram makin kuat. Diam, jangan bergerak atau bersuara. Kalau berteriak, kubunuh kau, bentak gadis itu. Kabarnya Giam Loong itu pria, akan tetapi kenapa ada Giam Loong wanita? Sin Leong pura-pura gugup dan terheran-heran, terbelalak memandang wajah yang kini tidak lagi berlepotan lumpur dan kelihatan manis nampak remang-remang di bawah sinar lilin yang lemah. Kau ngaco belo apa? Siapa Giam Loong? Gadis itu juga menjadi heran dan membentak lirih. Kau bukan Giam Loong? Mengapa mau mencabut nyawaku? Sin Leong bersikap ketolol-tololan. Ceriwis kau. Cerewet kau. Awas, kau lihat baik-baik ini. Setelah berkata demikian, gadis itu menengok ke kanan kiri dalam kamar. Melihat sebuah sapu dengan gagang kayu sebesar lengan orang, dia lalu mengambil dan dengan sekali tekuk menggunakan kedua tangannya, gagang sapu itu pun patah dan dilemparkannya ke atas lantai. Sin Leong terbelalak dan bersikap ketololan. Apa dosanya sapu itu? Kenapa kau patahkan gagangnya? Wah, celaka, kau bikin aku susah. Harus membuatkan gagang baru.
Gadis itu kelihatan gemas. Dia mendemonstrasikan kekuatannya untuk membuat takut pemuda tolol ini. Si pemuda bukannya takut akan kekuatannya, malah mengomel karena gagang sapunya patah. Goblok! Kau bernama Asin. Benar, dan kau siapa? Kenapa masuk kamarku? Apa kau babu baru di sini? Cerewet! Aku datang untuk memperingatkanmu, mengerti? Dan kau harus taat kepadaku, kalau tidak, lehermu akan kupatahkan seperti gagang sapu tadi. Wah, kau galak, mengerikan. Sin Leong bangkit duduk dan meraba lehernya. Nah, kau takut padaku, bukan? Sin Leong menggeleng kepala. Apa? Gadis itu mengerutkan alisnya dan menarik muka serem, akan tetapi akibatnya menjadi tambah manis dan jauh daripada mengerikan. Kau tidak takut padaku? Sin Leong menggeleng kepala. Kenapa mesti takut? Karena aku menakutkan. Tidak, kau tidak menakutkan sama sekali. Aku ingin kau takut? Wah, kau ini aneh. Nona cilik. Aku tidak cilik lagi. Baiklah, Nona gede, dengarkan. Apa kau suka menggigit? Menggigit? Wah, kau mau kurang ajar, ya? Porno, ya. Loh? Mengapa kurang ajar? Aku tanya apakah kau suka menggigit maka kau ingin aku takut padamu. Kau tidak suka menggigit, bukan? Gila kau. Aku anak perempuan masa menggigit apamu, bentak gadis itu jengkel. Ya menggigit apaku, boleh kau pilih, akan tetapi aku tidak takut padamu. Habis, kau tidak menakutkan, sih? Bersambung ke bab 43. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.